Tiba di Kuala Nipah. Satu unit taksi melaju meninggalkan Bandara Internasional Kuala Namu menuju ke arah Tanjung Karang. Di dalam, tampak seorang pemuda belia yang masih berumur sekitar 15 tahun didampingi oleh seorang lelaki berusia 60-an sedang asyik melihat-lihat pemandangan di sepanjang jalan yang mereka lalui itu. "Kakek Jeff, coba lihat di sana itu. Persis seperti pohon kurma," kata anak itu kepada lelaki 60-an yang dipanggilnya dengan sebutan kakek Jeff. "Tuan muda, itu bukan pohon kurma, tapi pohon kelapa sawit. Pohon ini memang banyak terdapat di kawasan Asia Tenggara. Dan salah satu penghasil terbesar di dunia adalah Indonesia ini," kata kakek Jeff menjelaskan. "Apakah buahnya sangat enak dimakan, kek?" tanya sang tuan muda itu. "Hahaha. Itu tidak untuk dimakan seperti buah kurma. Buah kelapa sawit itu akan diproses lagi di pabriknya. Salah satunya adalah untuk dijadikan minyak goreng." "Oh. Berarti yang kita gunakan untuk menggoreng ikan adalah minyak dari kelapa sawit ini?" tanya tuan muda itu. "Tidak semua juga minyak goreng berasal dari kelapa sawit. Ada juga yang berasal dari buah kelapa sungguhan," jawab kakek Jeff. "Oh begitu. Mengapa ayahku tidak berminat terjun di usaha perkebunan seperti ini, kek? Tuan besar memang tidak terlibat secara langsung dalam bisnis seperti ini. Namun beliau banyak melakukan investasi dalam bisnis ini. Sebagian besar adalah untuk pabrik pengolahan bahan mentah dari minyak kepada sawit ini," kata kakek Jeff. "Kek, apakah ayahku itu adalah orang kaya sekali?" tanya tuan muda itu. Nanti saja kau ketahui. Sekarang fokus tuan muda adalah belajar. Ingat, jangan kecewakan harapan kedua orang tuamu," pesan kakek Jeff. "Iya, kek. Aku juga tidak akan mengecewakan mereka. Terlebih, mendiang kakek uyutku," kata tuan muda itu. Karena terlalu asyik ngobrol, kini taksi yang membawa mereka itu telah melewati kota Tanjung Karang dan mulai lurus memasuki perkebunan karet. "Wah, ganti lagi tanamannya, kek. Oh, yang ini adalah pohon karet. Konon katanya pohon ini berasal dari lembah Amazon Brasil. Namun tanaman pohon karet ini sangat banyak di negara-negara Asia Tenggara. Selain Thailand dan Malaysia, Indonesia ini adalah negara penghasil getah karet terbesar di dunia. Setelahnya, ada juga negara Cambodia yang juga memiliki perkebunan karet walau tidak sebanyak dan seluas di Indonesia ini," kata kakek Jeff lagi menjelaskan. Aku tahu sekarang. Sawit dan karet. Kelak aku juga ingin berinvestasi di sini jika diizinkan oleh ayah," kata pemuda belia itu. "Pasti tuan muda. Pasti ayah Anda akan mengizinkan." Tanpa terasa kini mereka telah memasuki kawasan perkebunan kelapa yang kalau menurut tingginya, kemungkinan sudah berumur di atas 40 tahunan. "Wah, indah sekali di sini, kek. Lihat itu di sana ada perkebunan kelapa. Ya, menurut Google Maps ini, sebentar lagi kita akan sampai ke kampung Kuala Nipah," kata kakek Jeff. "Aku masih ragu apakah kakek itu berada di Kuala Nipah ini atau di mana. Kan sudah lama sekali. Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal? Kakek uyut tidak menjelaskan kepadaku," kata pemuda itu dengan ekspresi wajah keragu-raguan. "Yang penting kita telah berusaha. Berhasil atau tidaknya, itu tergantung rejeki."
kata kakek Jeff memberikan suntikan semangat kepada anak muda itu. Iya juga ya, kata pemuda itu sambil tersenyum. Setelah hampir seharian melakukan perjalanan dengan menyewa taksi, akhirnya mereka pun kini memasuki perkampungan Kuala Nipah. Perkampungan ini tidaklah terlalu besar, namun memiliki pantai yang indah dan bersih dengan puluhan pulau-pulau kecil tampak samar-samar terlihat di tengah laut sana ketika kita sedang berdiri di pantai. Setelah membayar ongkos, kini lelaki tua itu pun menyandang tas milik anak itu dan membiarkan dia membawa tas sandang kecil miliknya sendiri. Kek, benarkah ini kampung Kuala Nipah itu? Benar Tuan Muda. Tidak jauh berbeda sejak 15 tahun yang lalu terakhir saya kesini. Jawab kakek Jeff. Kakek dulu bekerja apa di sini? Tanya pemuda itu. Tidak kerja. Hanya mengantarkan seorang sahabat. Tapi itu sudah sangat lama sekali. Ketika itu Tuan Muda belum lahir. Di mana rumah kakek Tengku Mahmud itu ya? Tanya pemuda itu. Sebaiknya kita tanyakan saja kepada penduduk kampung ini. Ayo Tuan Muda, ajak kakek Jeff. Mereka berdua lalu bertanya ke sana kemari dengan tujuan mengetahui di mana rumah kakek Tengku Mahmud itu. Sampailah seorang unjukkan letak rumah yang mereka sebut sebagai Maha Guru itu. Tuan Muda, menurut orang kampung tadi, disinilah rumah milik Tengku Mahmud itu. Kata kakek Jeff menunjuk ke arah sebuah rumah berdinding anyaman bambu dan berlantai belahan batang nibung tersebut. Baru saja kakek Jeff ingin mengucapkan salam, tiba-tiba dari arah dalam rumah melesat sebutir kulit kerang mengarah ke lelaki tua itu. Awas kek! Bentak pemuda itu sambil mendorong kakek Jeff hingga terjajar ke belakang. Begitu kakek Jeff lolos dari serangan, kini sebutir lagi kulit kerang melesat dengan kecepatan tinggi ke arah anak muda itu. Tahu akan bahaya, pemuda itu pun membuang diri ke samping kemudian berguling di tanah. Baru saja dia lolos, kini sebutir lagi kulit kerang melesat ke arah anak itu, namun kini dia tidak menghindar lagi. Melainkan, memungut sebutir batu lalu. Tes. Kini tampak kulit kerang dan batu kecil itu hancur berantakan akibat bertabrakan di udara. Heh anak setan. Apa hubunganmu dengan si Malik itu hah? Tampak seorang lelaki yang sudah sangat tua keluar dari rumah sambil mencak-mencak dan mengomel panjang pendek. Melihat lelaki yang sebaya dengan kakek uyutnya, pemuda itu pun langsung membungkuk hormat. Salam dari saya untuk kakek Tengku Mahmud. Kata pemuda itu. Heh anak setan. Aku tidak membutuhkan salam hormat darimu. Jawab saja pertanyaanku tadi. Kau menggunakan jurus jari setan. Apa hubunganmu dengan Malik? Saya Ye William menjawab pertanyaan kakek. Kata pemuda itu masih membungkuk hormat. Saya ini adalah cicit dari orang yang kakek tanyakan tadi. Dia adalah kakek uyut sekaligus guru saya. Kata anak muda itu. Sekarang jawab pertanyaanku. Di mana sekarang setan itu berada? Apakah masih bersembunyi di Mountain Slope? Kakek uyutku baru saja meninggal 5 hari yang lalu. Jawab Ye William sambil menahan tangis. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Setan itu tidak boleh mati. Urusan dengannya belum selesai. Sia-sia saja aku memperdalam ilmu untuk dapat mengalahkan teknik jarum peraknya. Kata orang tua itu sambil terduduk lalu menggesek-gesek pasir dengan kakinya. Itulah yang terjadi kek. Sebelum meninggal,
Dia sempat menitip salam kepada Anda dan mengatakan bahwa dia telah menang karena lebih dahulu menghadap Yang Maha Kuasa. Kata Yo William. Malik. Setan alas. Kata lelaki tua itu sambil menangis sejadi-jadinya. Episode sebelumnya. Rapat mendadak. Episode berikutnya. Diterima oleh Tengku Mahmud. Yo William. Diterima oleh Tengku Mahmud. Mari kalian naik ke gubukku ini. Selesai menangis, berteriak disertai dengan sumpah serapah. Akhirnya Tengku Mahmud pun mempersilahkan tamunya itu untuk naik ke rumah panggung miliknya itu. Sambil membersihkan sisa pasir yang menempel pada pakaian mereka, Yo William dan kakek Jeff pun akhirnya mengikuti orang tua itu menaiki tangga gubuk berbentuk panggung tersebut. Ceritakan kepadaku apa pesan Malik. Pinta lelaki tua itu sambil memperhatikan anak muda itu. Sebelum kakek Uyut meninggal, dia mengatakan bahwa ilmu yang dia ajarkan kepadaku masih kurang. Dengan itu, dia memintaku untuk menemui sahabat sekaligus musuhnya bernama Tengku Mahmud di Kuala Nipah ini. Kata Yo William sambil mengeluarkan sebuah peti kayu dari dalam tasnya lalu menyerahkan peti tersebut kepada lelaki tua yang berada di hadapannya itu. Dengan tangan gemetar, Tengku Mahmud pun menerima peti kayu tersebut. Meletakkan di hadapannya lalu perlahan membuka peti itu. Ketika dibuka, kini dia melihat ada sekitar 12 batang jarum perak, sebilah pisau belati dengan gagang kepala ular kobra, selembar foto hitam putih dan beberapa buku catatan pengobatan. Ketika dia melihat foto hitam putih itu, kembali dia menangis. Ini karena di dalam foto tersebut terlihat gambar dirinya bersama dengan kakek Malik yang ketika itu mereka berusia masih belum mencapai usia 30-an. Lalu, apa lagi pesan dari kakek Uyutmu itu? Tanya Tengku Mahmud. Dia berpesan kepadaku untuk belajar dengan kakek Tengku Mahmud. Kata Yo menjawab pertanyaan dari kakek Mahmud itu. Katakan kepadamu sudah berapa lama kau belajar dengan Malik itu? Aku belajar dengannya setelah berusia 5 tahun. Sekarang usiaku 15 tahun. Berarti aku telah menghabiskan waktu 10 tahun belajar dengan kakek Uyutku itu. Jawab Yo William. Apakah kau telah mempelajari teknik jarum perak ini? Tanya Tengku Mahmud. Sudah kek. Tapi mendiang kakekku mengatakan jika itu belum sempurna. Sekarang coba kau praktekkan. Aku ingin lihat. Perintah Tengku Mahmud. Sambil memberi hormat, Yo William pun mengambil salah satu dari 12 jarum itu. Memusatkan pikiran dan perhatiannya ke arah ujung jarum, lalu tempat jarum perak itu melesat menembus tiang rumah lalu tertancap di sana. Sialan Malik itu. Mengajarkan caranya seperti ini. Itu terlalu lama. Bagaimana jika belum sempat pikiranmu terpusat, musuh sudah menyerang duluan. Sia-sia jarummu itu. Kata Tengku Mahmud memaki. Bukan jarum saja yang sia-sia. Tapi nyawamu juga bisa melayang. Kata kakek Jeff pula menambahkan. Dengan gerakan entah seperti apa, sekali lambaian tangan saja, jarum yang tadi tertancap di tiang pondok itu melesat ke arah Tengku Mahmud dan lelaki tua itu dengan sigap menangkap lesatan jarum tadi. Kini jarum perak itu telah berada di antara jepitan jari telunjuk dan jari tengahnya. Lalu apa lagi yang diajarkan oleh Malik kepadamu menggunakan jarum perak ini? Tanya Tengku Mahmud sambil menyerahkan jarum perak tersebut kembali kepada tuannya. Kakek Uyutku mengajarkan teknik akupuntur kek.
Kata Yo William menjawab pertanyaan itu. Coba kau praktekkan ke tubuhku, pinta Tengku Mahmud. Dengan tangan gemetaran, Yo William kini mengambil 11 jarum yang tersisa dari dalam peti itu, kemudian mengatur jarak dengan Tengku Mahmud. Maafkan aku Kek jika tidak sopan, kata Yo lalu mulai melemparkan jarum itu. Tampak seperti asal-asalan, tapi jarum itu kini menancap tepat di titik rawan dari persendian dan urat nadi Tengku Mahmud. Bagus. Teknik inilah dulu yang membuat aku lumpuh dan kalah dari Malik sialan itu, kata Tengku Mahmud. Saat ini tubuhnya seperti kaku dan sama sekali tidak bisa bergerak. Sudah, cabut jarum sialanmu ini, perintah Tengku Mahmud. Yo William pun langsung mencabut jarum tersebut dan kini ajaib, Tengku Mahmud sudah bisa bergerak kembali. Sebenarnya tingkat bela dirimu sudah lumayan untuk ukuran anak muda seusia denganmu. Namun untuk kedepannya, jika tidak diasah, itu akan menjadi sia-sia saja. Di sini aku tidak bisa memberikan apa-apa pelajaran untukmu, karena antara aku dan Malik hanya memiliki perbedaan tipis dalam keterampilan. Aku hanya akan membantumu menyempurnakan yang sudah kau pelajari serta memberikan sedikit tambahan. Tapi ingat, belajar denganku ini taruhannya setengah mati. Jika kau tidak tahan, silahkan pulang ke negaramu, kata Tengku Mahmud dengan tegas. Terima kasih atas kesediaan kakek untuk membimbingku. Aku tidak akan mengeluh, kata Yo William sambil membungkuk hormat. Sekarang kau boleh jalan-jalan dulu menikmati pantai di kampungku yang indah ini. Namun jangan terlalu jauh, nanti lupa jalan pulang, kata Tengku Mahmud sambil terkekeh. Kek, sebelumnya ada satu lagi permintaanku. Harap kakek Tengku mau membantuku, kata Yo William. Katakan apa itu, pinta Tengku Mahmud. Begini Kek, sebelum kemari, aku adalah seorang siswa di negaraku. Kalau di sini setingkat SMA lah. Jadi, aku ingin meminta bantuan kakek Tengku untuk mendaftarkan aku ke sekolah terdekat di sini. Boleh? Tanya Yo William penuh harap. Di kampung ini tidak ada sekolah SMA. Yang ada hanya sekolah dasar saja. Tapi di kampung sebelah ada. Jika mengendarai becak motor, membutuhkan waktu sekitar 30 menit baru sampai. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi ingat, kau harus sudah bangun pukul 4 subuh setiap hari. Kau harus mengisi tempayan itu dengan air. Itu khusus untukku mengambil wudhu untuk sholat. Kau juga harus membersihkan rumah. Pokoknya, kau adalah pembantu di sini. Mengerti? Bentak Tengku Mahmud. Mengerti kakek Tengku. Saya akan melakukan semua perintah Anda, kata Yo pasrah. Baginya ini bukan hal yang baru. Karena, di Mountain Slope pun mendiang kakek Malik juga memperlakukannya seperti itu juga. Sekarang masukkan barang bawaanmu ini ke dalam. Gubukku ini hanya memiliki 2 kamar. Kau ambil yang paling depan itu, kata Tengku Mahmud menunjuk kamar yang kosong di bagian depan dengan jendela tepat menghadap ke arah laut. Ayo Tuan Muda. Saya akan membantu Anda membersihkan kamar tersebut, kata kakek Jeff. Tunggu. Tuan Muda katamu. Benar Tengku. Yo William ini adalah anak majikan saya, jawab kakek Jeff. Siapa nama ayah anak ini? Tanya Tengku Mahmud. Jerry William, Tengku,
Jawab kakek Jeff lagi. Seperti pernah dengar. Ya sudah, pergilah kalian beres-beres. Perintah lelaki tua itu sambil melambaikan tangannya. Mendengar perintah ini, kakek Jeff pun langsung mengajak tuan mudanya itu untuk masuk ke dalam. Tak berapa lama, mereka pun selesai juga bersih-bersih dan hari pun berubah dari terang menjadi gelap karena rumah Tengku Mahmud ini memang tidak dipasang listrik. Mereka pun hanya diterangi oleh lampu teplok saja. Episode sebelumnya, tiba di Kuala Nipah. Episode berikutnya, hari pertama sekolah. Yo William. Hari pertama sekolah. Subuh-subuh sekitar pukul 4, Yo sudah bangun dari tidurnya dan mulai melakukan pekerjaan. Mulai dari menyapu rumah, mengangkat air lalu memasak nasi. Pokoknya, semua pekerjaan rumah dia kerjakan sendiri tanpa menunggu kakek Jeff membantu. Ketika Tengku Mahmud bangun untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh, semuanya sudah siap. Seperti biasa ketika bersama kakek Malik dulu, setiap pagi Yo akan melakukan latihan pernafasan. Kalau biasanya dia berendam di dalam sungai, bedanya kini dia terpaksa harus berendam di air laut tepat di bagian terdalam dari pinggir pantai itu. Ketika dia selesai latihan, semua bagian tubuhnya terasa lengket, terlebih lagi rambutnya yang berubah kaku karena menyelam di air yang mengandung zat garam itu. Selesai mandi di kamar mandi umum karena memang di Kuala Nipah tidak ada sumur, mereka hanya mengandalkan air hujan atau setiap hari akan ada mobil tangki yang akan mengantarkan air di kampung pinggir pantai itu. Yo pun langsung bersiap-siap berangkat ke perkampungan Indra Sakti untuk mendaftarkan diri sebagai siswa baru yang mendapat beasiswa dari luar negeri. Namun karena curiga bahwa dia adalah siswa yang mendapatkan beasiswa palsu terbongkar, dia tidak berani melakukannya. Berpikir sampai di situ, Yo membatalkan pendaftarannya dengan alasan mendapatkan beasiswa. Dia lebih memilih mendaftar sebagai siswa pindahan biasa saja. Hal ini karena dia memiliki paspor dengan visa pelajar yang diurus oleh kakek Jeff. Sedangkan beasiswa itu hanya akal-akalan Jeff saja. Pagi itu, dengan menumpang becak motor, Yo William dan Tengku Mahmud pun berangkat menuju kampung Indra Sakti. Sementara itu, Jeff juga sudah berkemas untuk kembali ke Star Hill karena tugasnya di Kuala Nipah itu hanya menemani tuan mudanya saja. Ketika Yo dan Tengku Mahmud sampai di Indra Sakti, kakek Jeff pun langsung menuju ke kota Medan di mana di sana ada bandara internasional. Hari ini adalah hari pertama Yo bersekolah di SMA Indra Sakti Hilir itu. Sebelum Tengku Mahmud kembali ke Kuala Nipah, beliau sempat berpesan agar Yo jangan membuat masalah apalagi keributan. Dia berpesan agar Yo sabar. Jika ada yang mengganggu dirinya, sebaiknya menghindar dan jangan dilawan. Yo yang tahu diri bahwa dia hanyalah pendatang asing di tempat ini menurut saja dan berjanji tidak akan membuat Tengku Mahmud malu karena ulahnya. Kini tibalah Yo untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman barunya di sekolah SMA itu. Halo murid-murid semuanya. Selamat pagi. Sapa Bapak Harun. Guru kelas di SMA Indra Sakti itu. Selamat pagi Pak, kata mereka serentak. Kali ini, SMA kita kedatangan murid baru dan akan berbagi kelas yang sama dengan kalian. Untuk siswa baru, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Waktu dan tempat, dipersilahkan, kata Pak Harun.
Selamat lagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Yo William. Saya adalah siswa pindahan dari Mountain Slope. Mountain Slope itu adalah salah satu perkampungan di sebuah negara yang jika naik pesawat, membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Harapan saya, semoga kehadiran saya dapat diterima dengan baik di sekolah ini dan bisa menjalin persahabatan dengan kalian semua. Terima kasih. Kata Yo yang terlihat malu-malu itu. Silahkan duduk Yo. Perintah Pak Harun yang langsung dijawab dengan anggukan oleh Yo. Ayo. Siapa yang akan satu meja dengan Yo? Tanya Pak Harun. Duduk di sini Yo. Kata salah satu siswa berkacamata. Terima kasih. Oh ya. Mari kita berkenalan. Kata Yo sambil mengulurkan tangannya. Namaku Yo William. Nama kamu? Tanya Yo. Namaku Arifudin. Tapi biasa dipanggil Udin. Kata anak itu sambil menjabat tangan Yo. Setelah bersalaman, Yo pun langsung duduk dan mulai fokus terhadap mata pelajaran yang disampaikan oleh Pak Harun. Beberapa gadis ABG mulai saling berbisik sambil sesekali melirik ke arah Yo. Ganteng juga dia. Kata mereka lalu tertawa. Lihat kulitnya putih sekali. Rambutnya juga sedikit merah. Apakah dia ini keturunan bule? Kau ini. Pantang melihat lelaki bening. Langsung melotot. Tegur yang lainnya. Hahaha. Jangan katakan Lia jika tidak melotot melihat lelaki yang bening. Kata yang lainnya pula. Lia, Putri, dan kalian yang lainnya. Perhatian apa yang saya sampaikan. Jika nanti kalian tidak bisa menjawab, maka besok kalian tidak boleh mengikuti mata pelajaran dari saya. Tegur Pak Harun karena melihat gadis-gadis baru tumbuh itu saling bergosip. Apa mereka selalu begitu Din? Tanya Yo. Ya. Mereka itu adalah gadis-gadis gatal. Pantang melihat anak baru yang tampan sepertimu. Langsung cari perhatian. Kata Udin. Ah. Masa aku tampan sih? Tanya Yo. Hahaha. Tidak hanya yang tampan. Jika mereka memiliki banyak uang, sepeda motor yang bagus, apalagi mobil, mereka akan memperebutkan lelaki itu. Makanya kau harus hati-hati dengan gadis yang bernama Lia itu. Kata Udin memperingatkan. Aku di sini untuk belajar bukan berpacaran atau ingin main-main. Mereka bukan prioritas. Yang utama bagiku adalah menyelesaikan pelajaran, lalu kembali ke negaraku. Kata Yo. Sedikitpun dia tidak menggubris siulan nakal para gadis tanggung itu kepadanya. Heh Yo. Sebagian siswa akan memilih sekolah di kota besar. SMA elit atau SMA favorit menjadi tujuan mereka. Kau ini aneh. Datang dari luar negeri, tapi malah memilih perkampungan kumuh seperti ini. Kata Udin mengungkapkan unek-uneknya. Jangan heran Din. Semuanya sama saja. Bukan masalah kualitas sekolahnya yang menjadi patokan. Tapi kualitas belajar mengajarnya yang utama. Di sini sangat tenang. Coba di kota. Fokus belajar akan sedikit terganggu dengan suara bising kendaraan. Kata Yo. Kau di sini tinggal di mana Yo? Apakah menyewa kamar kos atau? Aku tinggal di Kuala Nipah. Tepatnya di rumah Tengku Mahmud. Apa? Wah. Apa hubunganmu dengan Mahaguru silat itu? Tanya Udin merasa terkejut. Tidak ada pertalian darah sebenarnya.
Tengku Mahmud adalah sahabat almarhum kakek uyutku. Sebelum meninggal, aku disuruh untuk menemui Tengku Mahmud. Begitulah, kata Yo. Obrolan mereka sedikit terganggu ketika dua orang gadis di meja sebelah bersiul ke arah Yo. Hai anak baru. Nanti jangan lupa traktir kami di kantin ya. Benar. Sebagai anak baru. Untuk salam perkenalan, kau harus mentraktir kami. Hari ini aku tidak bisa nona. Mungkin besok baru bisa. Mengapa begitu? Tanya gadis tanggung itu. Benar Yo. Mengapa harus besok? Tanya Udin pula merasa penasaran. Aku tidak punya uang rupiah Din. Makanya besok saja. Jawab Yo. Mana ada waktu buat Yo William menukar uang dari dolar ke rupiah. Semua kebutuhan di perjalanan diurus oleh kakek Jeff. Kartu kredit BCA miliknya pun dia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Ini karena, selama ini dia tidak pernah berurusan dengan bank manapun. Oke tampan. Besok aku tagih janjimu. Kata gadis itu membuat Yo jadi salah tingkah. Episode sebelumnya diterima oleh Tengku Mahmud. Episode berikutnya, kepedasan. Kepedasan. Becak motor yang membawa seorang pemuda belia itu tampak mogok di pinggir jalan. Karena merasa kasihan, pemuda belia itu membantu mendorong becak tersebut menuju bengkel yang terdekat. Baju putihnya sudah berubah sedikit kecoklatan karena terus basah oleh keringat. Tampak beberapa siswa yang lain sedang menertawakan pemuda yang mendorong becak tersebut. Kembali dari sekolah, Yo yang tidak memiliki kendaraan terpaksa harus pulang ke Kuala Nipah dengan cara menumpangi becak motor. Setiap hari dia harus mengeluarkan uang Rp25.000 untuk pulang pergi dengan becak motor yang menjadi langganannya itu dan tidak terkecuali hari ini. Namun apa mau dikata, hari ini nasibnya kurang mujur. Karena becak motor yang selalu menjadi langganannya itu mogok di luar gerbang sekolah. Karena kasihan, dia pun ikut-ikutan membantu mendorong becak motor tersebut. Hal inilah yang membuat dia menjadi buah bibir para siswa yang lain. Lihat itu. Dasar bule Kismin. Jauh-jauh datang dari luar negeri, hanya untuk jadi pendorong becak. Kata mereka berbisik. Hus. Tidak baik begitu. Tadi kau melirik-lirik ke arahnya sampai juling. Sekarang kau menghina. Gimana sih? Heleh. Kau juga sama kan? Lia. Aku tidak menghina ya. Kamu itu. Seorang siswa lelaki tampak menghampiri anak yang menjadi perdebatan kedua gadis tadi lalu bertanya. Butuh bantuan Yo. Yang ditegur langsung menoleh lalu menjawab. Udin. Ah tidak perlu Din. Aku khawatir jika nanti pakaian yang Anda pakai akan terlihat kotor. Jawab anak yang dipanggil dengan sebutan Yo itu. Gak apa-apa. Kamu tenang saja. Ayo aku bantu. Kata Udin. Lalu mereka berdua pun langsung membantu Pak sopir itu mendorong becaknya. Udin. Apakah Anda lapar? Jika Anda lapar, saya akan dengan sangat senang hati untuk mengajak Anda makan bersama. Kata Yo. Hahaha. Bahasa mukaku sekali Yo. Iya aku lapar. Tapi kamu punya uang gak? Tanya Udin. Ya saya ada. Anda jangan khawatir. Kata Yo sambil mengeluarkan beberapa lembar uang $100 dengan gambar lelaki gondrong botak di depan. Apakah ini laku? Tanya Yo dengan wajah penuh pertanyaan.
Gila lu Endro. Banyak banget uangmu. Asem dah. Satu ini aja cukup yo. Nanti kita cari toko emas. Kita tukar di sana. Kata Udin dengan mata terbelalak melihat beberapa lembar uang $100 Amerika itu. Ambil satu ini saja yo. Yang lain kamu simpan lagi. Kata Udin. Bapak sopir. Apakah Anda ingin makan sesuatu? Nanti saya akan membawa beberapa untuk Anda. Pak sopir itu hanya tersenyum malu-malu saja. Ini karena dia tidak dimarah oleh Yo saja sudah sangat bersyukur. Iya nak. Makan apa saja asal halal Bapak akan terima. Kata supir becak itu. Halal. Bapak itu muslim Yo. Sudah jangan dibahas. Ayo kita cari toko emas. Lalu kita tukar uang ini. Mari silahkan. Kata Yo. Setelah menukar selembar uang kertas itu, mereka pun lalu masuk ke sebuah warung lalu duduk di sana. Aku boleh makan apa saja kan Yo? Tanya Udin. Ya, silahkan. Saya tidak keberatan. Jawab Yo. Din. Anda boleh memanggil dua gadis yang berdiri di dekat pagar sana itu. Saya akan mengantarkan makanan untuk Bapak sopir becak itu. Kata Yo lagi lalu bergegas menuju ke bengkel. Lia, Putri. Sini. Panggil Udin dengan melambaikan tangannya. Awalnya gadis itu ragu-ragu. Tapi setelah melihat kesungguhan Udi, mereka berdua pun akhirnya menyeberangi jalan lalu berjalan beriringan menuju warung tersebut. Tumben kamu punya uang Din? Tanya Putri. Bukan uangku. Ini uang anak baru itu. Jawab Udin dengan jujur. Hah? Punya uang dia? Tanya Lia. Itulah kau Lia. Kau menilai orang dari penampilan. Tapi tidak juga kok. Penampilan anak baru itu kan keren. Coba kau lihat sepatu yang dia pakai. Itu merek Nike kan? Jika dibanding dengan sepatumu, maka harganya 1:10. Kata Udin membuat wajah Lia bersemu merah. Kau yakin dia sanggup membayar jika kami makan di sini? Tanya Putri sedikit ragu. Aku bukannya mau sombong. Uangnya juga bukan milikku. Tapi jujur saja. Untuk membeli warung ini pun aku rasa uangnya akan sisa banyak. Jawab Udin. Ini karena dia sudah melihat segepok uang $100 yang ada di tangan Yo tadi. Tak lama setelah itu, Yo pun kembali dari bengkel lalu mempersilahkan mereka untuk duduk. Mari Nona Lia dan Anda Nona Putri. Silahkan duduk. Kata Yo dengan senyuman manis yang membuat kedua gadis itu saling sikut. Melihat kedua gadis itu masih berdiri dengan ekspresi wajah yang penuh dengan keraguan, Yo pun kembali berdiri lalu menarik dua kursi kemudian kembali mempersilahkan kedua gadis itu untuk duduk. Tampaknya kau harus menelan perkataanmu tadi Lia. Kata Putri sambil berbisik ke telinga Lia. Putri pun dengan senyum termanis yang dia miliki akhirnya menerima juga ajakan Yo tadi lalu duduk di kursi berhadap-hadapan dengan Udin. Apakah Anda betah hanya berdiri saja Nona Lia? Jika Anda tidak mau duduk bersama kami, maka Anda boleh memesan untuk dibungkus. Kata Yo pula. Lia sedikit tergagap lalu dengan menekan perasaannya, dia pun duduk di kursi berdampingan dengan Putri. Mereka berempat kini bersama-sama menikmati hidangan itu. Berhubung karena makanan itu sedikit pedas, maka ekspresi Yo terlihat sangat lucu dengan bibir yang termonyong-monyong dan berubah warna kemerahan.
Keringat terus mengalir membasahi keningnya. "Ada apa denganmu, Yo? Kau tidak tahan pedas ya?" tanya Udin. "Makanan apa ini?" nanya Din. "Rasanya sungguh aneh," tanya Yo dengan sangat menyedihkan. "Ini tuh namanya rujak pecel. Kamu sih mau-maunya ditanya pedas pakai ngangguk segala. Rasain tuh deritamu," kata Udin. "Air Din. Saya sangat kepanasan. Tolong pintakan saya air," kata Yo. "Modar nih bule nyasar. Bakalan M3 red nih anak," kata Putri sambil menahan tawa. "Mengapa tidak kau habiskan makananmu, Yo?" tanya Udin. "Maaf Din. Bukankah saya tidak menghargai makanan saya? Akan tetapi, saya sudah tidak tahan. Rasanya seperti menelan air yang baru mendidih," kata Yo sambil terus minum. "Kasihan anak bule," kata Putri. Lalu mereka bertiga pun tertawa terbahak-bahak melihat penderitaan Yo. "Selamat datang di Indonesia, Yo. Jika kau tidak kuat makan pedas, kau akan menderita di sini," kata mereka sambil merentangkan tangannya. "Iya, akan belajar. Saya akan belajar makan makanan yang pedas," kata Yo masih dengan ekspresi wajah yang lucu. Kini sopir becak itu telah tiba di warung tempat Yo makan. Setelah membayar kepada pemilik warung, Yo pun berpamitan kepada ketiga sahabat barunya itu untuk segera pulang ke Kuala Nipah. "Mari Pak. Cepat sedikit. Perut saya terasa sangat sakit," kata Yo buru-buru duduk di kursi becak tersebut. Sang supir hanya mengangguk saja sambil tersenyum. Lalu mereka pun berangkat meninggalkan Udin, Lia dan Putri yang terus saja menatap lucu ke arah Yo yang sudah berlalu pergi. Episode sebelumnya. Hari pertama sekolah. Episode berikutnya. Yo sakit perut. Yo William. Yo sakit perut. Satu unit becak motor dari arah Kampung Indra Sakti baru saja berhenti mengantar seorang pemuda belia yang memakai seragam sekolah itu. Ketika turun dari becak motor tersebut, pemuda itu langsung memberikan selembar uang Rp50.000 kepada sopir becak dengan keadaan terburu-buru. Belum sempat sang sopir mengembalikan kembalian uang tersebut, pemuda itu sudah lari lintang pukang menuju ke rumah panggung berdinding anyaman bambu itu. "Dek, kembaliannya," teriak sang sopir. "Besok saja Pak," jawab anak itu sambil lari terbirit-birit. Seorang lelaki yang sudah sangat tua terheran-heran melihat kelakuan anak itu. "Ada apa denganmu, Yo?" tanya sang kakek. "Perutku Kek. Sakit sekali," kata anak itu langsung menuju ke WC tanpa banyak bicara lagi langsung. Plum, 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 tut, ek. Terdengar suara aneh dari dalam kamar WC tersebut. "Yo, awas keluar semua isi perutmu itu," tegur sang kakek. "Mati aku Kek. Perutku ini lain rasanya," jawab Yo sambil terengah-engah. Sang kakek hanya menggeleng saja dengan kelakuan Yo ini. Dengan wajah pucat, tampak Yo keluar dari kamar WC tersebut. Namun baru beberapa menit, dia sudah berlari kembali menuju WC tersebut dan kembali suara ngeden kedengaran sampai keluar. Hampir 10 menit, Yo pun akhirnya keluar juga dari dalam kamar WC tadi. Keringat kini membasahi wajahnya menandakan bahwa dia sangat menderita sekali. "Mengapa kau bisa seperti itu, Yo? Apa yang kau makan tadi di sekolahmu sana?" tanya kakek yang dikenal sebagai Tengku Mahmud itu.
Aku tidak tahu apa namanya kek. Udin menyebutkan nama makan itu adalah pecel. Jawab Yo. Tengku Mahmud hanya tersenyum saja mendengar jawaban dari Yo William sang murid barunya itu lalu berkata, "Nah, kau duduk dulu di sini. Kakek akan membuatkan obat herbal untukmu," kata Tengku Mahmud lalu beranjak ke dapur. Tak lama setelah itu dia keluar dengan segelas air yang sangat aneh warnanya. "Apa ini kek?" tanya Yo yang merasakan suatu kenangan ketika di Mountain Slope dulu. "Sudah. Jangan banyak tanya. Minum saja atau kau akan puluhan kali ke kamar WC," bentak Tengku Mahmud. "Tidak ada pilihan. Daripada bola-balik dan terus, apa boleh buat?" Terpaksa Yo menerima cangkir tersebut dan menenggak tandas isi dari cangkir itu. "Huek. Ya ampun. Pahit sekali," kata Yo sambil menyeringai. "Sekarang kau istirahatlah. Nanti kau harus latihan," kata kakek Tengku Mahmud. "Apa tidak boleh libur sore ini kek? Aku kan sakit," kata Yo. "Ingat tujuanmu datang ke kampung ini Yo. Kau tidak sedang berlibur, tapi untuk menuntut ilmu. Jika kau bermalas-malasan, maka pulang saja ke negaramu sana," bentak Tengku Mahmud. "Baik kek. Saya menurut," kata Yo dengan pasrah. "Nah, begitu. Kau harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Karena aku juga sudah sangat tua. Entah esok atau lusa aku menyusul kakek uyutmu. Siapa yang tahu? Jangan katakan itu kek. Aku trauma dengan kehilangan yang sangat menyakitkan itu," kata Yo. "Yo, orang yang hidup itu pasti akan mati. Itu adalah takdir nyata bagi seorang manusia. Tidak ada yang abadi. Jika tidak ada kematian, maka apa itu arti hidup? Semuanya memiliki pasangannya masing-masing. Tidak ada yang abadi kecuali Dia, Zat yang Maha Pencipta," kata Tengku Mahmud sambil menunjuk satu jari ke atas. "Semoga saja tidak sekarang kek. Aku belum siap untuk menerima pukulan seberat itu sebanyak 2 kali," kata Yo. "Siap atau tidak siap, setiap anak Adam yang terlahir ke dunia ini memiliki garis nasib dan takdirnya. Termasuk kematian. Maka dari itu, persiapkan dirimu sebelum kematian itu datang. Ayo. Aku beri waktu istirahat 15 menit. Setelah itu, temui aku di belakang sana," kata Tengku Mahmud lalu bergegas ke bagian belakang rumah panggung miliknya itu. Setelah waktu istirahat yang diberikan oleh kakek Tengku Mahmud habis, Yo William pun akhirnya melangkah menuruni tangga dan langsung menuju ke bagian belakang rumah tersebut. Kini dia melihat kakek gurunya itu sedang memasang api dan di atas tempat sebuah kuali yang baru dijerang. Merasa penasaran, Yo pun langsung melangkah mendekati orang tua itu lalu melihat bahwa kakek gurunya itu sedang menuangkan pasir ke dalam kuali tersebut. "Nah Yo, kau boleh mengaduk pasir ini dengan tanganmu. Jangan berhenti sampai kau sudah habis kemampuan untuk bertahan," kata kakek Tengku Mahmud. Tanpa membantah sedikit pun, Yo langsung mengaduk-aduk pasir di dalam kuali tersebut dengan bersemangat. Awalnya biasa saja. Namun makin kelamaan sedikit demi sedikit pasir yang terjerang di atas api itu menjadi hangat lalu berganti panas dan panas sekali sampai pasir itu kini berubah warna dari putih menjadi kecoklatan. Tampak kini Yo sedikit mengernyitkan dahi. Tapi dia tetap saja bertahan dan terus mengaduk-aduk pasir di dalam kuali tersebut. Anak ini keras juga kemauannya untuk belajar.
dan sedikit tidak sabaran. Kata Tengku Mahmud berkata dalam hati. Kek, aku sudah tidak kuat, kata Yo. Kini dia benar-benar menyerah dan tidak kuat lagi. Ketika Tengku Mahmud melihat pasir tadi nyaris berubah menjadi warna kecoklatan, dia pun mengangguk senang. Setiap hari sebelum latihan, kau harus melakukan ini secara rutin. Tidak ada kata berhenti atau tamat. Selagi kau berada di sini, selama itulah sebelum latihan, kau harus mengaduk pasir di dalam kuali yang terjerang di atas tungku api ini. Kata Tengku Mahmud. Sudah. Aku tahu bahwa tanganmu itu melepuh. Istirahatlah. Kau masih belum terbiasa. Besok sore kita lanjutkan lagi. Kata Tengku Mahmud. Mereka berdua lalu berjalan beriringan untuk kembali ke rumah lalu duduk di beranda rumah tersebut. Kau mungkin bertanya-tanya untuk apa aku menyuruhmu melakukan hal yang tadi. Ketahuilah Yo, bahwa itu adalah teknik dasar untuk membuat agar tanganmu tahan terhadap panas dan menguatkan otot-otot di tanganmu. Aku mempelajari metode ini selama puluhan tahun sejak aku kalah dari teknik jarum perak milik kakek uyutmu si Malik itu. Sekarang coba kau lihat ini. Kata Tengku Mahmud sambil mengambil potongan buah pinang yang selalu menjadi teman sirihnya lalu. Tampak isi buah pinang itu melesat lalu menghantam buah kelapa yang masih berasa di pohonnya. Kini Yo melihat sendiri buah kelapa yang tinggi itu bocor lalu menumpahkan airnya. Wah, hebat sekali Kek, kata Yo memberi pujian dengan tulus. Kau lihat ini Yo, kata Tengku Mahmud lalu menghentakkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke lantai yang terbuat dari belahan batang nibung tersebut. Prak, blus. Kini dua jari tangan Tengku Mahmud itu amblas menembus lantai itu sedalam 2 ruas jari. Bayangkan andai itu adalah tubuh manusia. Teknik ini namanya jari besi. Jika kau ingin seperti ini, maka jangan malas untuk latihan. Kata Tengku Mahmud. Yo benar-benar terkesima melihat pertunjukan tadi. Kini dia mulai bertekad dalam hati untuk giat berlatih dan suatu saat bisa dia pergunakan untuk membela diri. Episode sebelumnya. Kepedasan. Episode berikutnya. Tengku Mahmud dikerjai oleh Yo.